Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nashihul Ibad, halaman 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-hadiyatu wal ishrun. Utawi iku makalah yang menerangkan tentang makalah yang ke-51. Qala Aidun Nun al-Misri, dari Nun al-Misri radhiyallahu anhu, al-arifu billahi ta'ala. Al-arifu utawi wong kang makrifat billahi kelawan Allah Ta'ala, asirun iku kang apa? Orang yang makrifat itu biasanya terdapat dalam dirinya adalah jiwa-jiwa yang asir. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah dalam jiwanya terdapat benar-benar hanya bisa melihat amalan-amalan yang banyak semata-mata karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya itu seperti apa? Marbutun bihubbihi, tegese dentaleni kelawan demen Allah. Wa qalbuhu basir, utawi atine iku termasuk waspada. Ai muzayyinu li batini, termasuk juga apa? Batinnya itu bil muraqabati, kelawan muraqabah. Walidhahirihi, ya, lan apa? Dohirnya arif, termasuk makrifat yang apa? Bil muhasabati, kelawan muhasabah. Jadi orang yang dikatakan orang yang makrifat itu bisa melakukan muraqabah dan juga bisa melakukan muhasabah. Artinya apa? Batinnya itu muraqabah itu berarti dia dalam dirinya selalu merasa dan ingin selalu mendekat kepada Allah. Itu muraqabah. Berarti muraqabah ini proses merasa dekat dengan Allah. Apapun itu, hatinya adalah muraqabah. Lah dohirnya, ya, biasanya kita semua sering mendengar kata-kata muhasabah. Berarti mengoreksi diri. Bukan hanya muraqabah, tapi juga orang harus bermuhasabah.
Maka di sini harus imbang, bukan hanya merasa dekat dengan Allah, tapi muhasabah diri itu juga penting. Kalau muraqabah, ya dia hanya merasa dekat dengan Allah. Apakah benar-benar dekat atau tidak, ya tergantung pada dirinya. Jangan-jangan kita sudah kepedean, ya merasa dekat dengan Allah, ternyata dalam kedekatan kita merasa dekat dengan Allah itu belum tentu Allah pun juga merasa dekat dengan kita. Maka harus diimbangi, harus dilakukan dengan muhasabah. Oh, saya sudah benar-benar termasuk hamba yang dekat dengan Allah apa tidak. Maka di sini konteks orang yang ma'rifat, ya orang yang seperti itu, hatinya merasa melihat, ya amalannya juga banyak semata-mata karena Allah, dan juga di dalam dirinya ada jiwa-jiwa termasuk muraqabah dan juga muhasabah. Ini adalah termasuk ciri-ciri ya orang yang ma'rifat. Lah, ada lagi yang dikatakan oleh siapa? Makalah selanjutnya, wal maqalatu al-tsaniyatu wal khamsun. Makalah yang ke-52, qala Aidun Nun al-Misri al-arifu billahi ta'ala wafiyun, orang yang ma'rifat billahi kelawan Allah Ta'ala, wafiyun termasuk nuhuni, aibi ahdillah, ya aibi ahdillahi tegesi kelawan janjeni Allah Ta'ala, bi'an adda kelawan yen to nglakoni awamirillah ing perintahe Allah Ta'ala. Ada beberapa ciri-ciri termasuk orang yang ma'rifat. Ciri-cirinya adalah seperti apa? Satu, dia memenuhi janji kepada Allah dengan apa? Dengan cara awamirillah, menjalankan semua perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi dikatakan tanpa kita ngomong, saya ini loh orang yang ma'rifat, saya ini loh orang yang ahli ibadah. Tanpa kita ngomong seperti itu, tapi kalau ciri-ciri kita sudah seperti itu, maka termasuk orang yang ma'rifat. Lah maka di sini memenuhi janji-janji kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya itu ya, adalah salah satu ciri-ciri orang yang ma'rifat. Maka menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah itu ya harus melalui apa? Ya melalui panggilan hati. Gak bisa tiba-tiba ada orang tipikal melaksanakan ibadah itu hanya sebatas rutinitas. Maksudnya apa? Rutinitas dalam hatinya, oh bahasanya saya menjalankan ini karena perintah Allah. Ada juga, oh saya menjalankan perintah ini karena kebutuhan. Artinya kebutuhan itu dalam artian dia di dalam hatinya butuh, oh benar-benar saya ini butuh untuk menjalankan ibadah ini agar seperti ini, agar seperti itu. Ada juga yang menjalankan ibadah itu karena memang apa? Mencapai dalam hatinya ya bukan hanya menjalankan perintah Allah, tapi ya sudah tidak ada embel-embel kebutuhan. Pokoknya saya menjalankan atas apa? Penghambaan saya kepada Allah. Itu juga ada. Contoh misalkan kalau dinilai ibadah itu bernilai penghambaan, ya sudah, apapun perintah Allah akan saya laksanakan.
Tapi kalau contoh lagi ibadah-ibadah dengan misal di dalam hatinya masih ada mengharap, ya kita ibadah misalkan puasa ya Senin Kamis dan sebagainya. Dalam proses ibadah itu kita pasti ada pengharapan, misalkan saya dalam menuntut ilmu anjurkan untuk berpuasa, lihat dapat ilmu yang saya melakukan ibadah misalkan surat Waqiah ya. Nah, di dalam melakukan ibadah pembacaan surat Waqiah itu kira-kira fadilahnya apa? Bisa mendatangkan rezeki dan sebagainya. Itu memang dalam proses istilahnya melakukan penghambaan, tapi bernilai sebuah kebutuhan. Tapi ya itu tidak apa-apa, lumrah kita sebagai seorang hamba menghamba dan memohon kepada Allah daripada kepada yang lainnya, dan seperti itu. Maka di sini memenuhi janji kepada Allah dengan perintah-perintahnya ya termasuk juga penghambaan yang mulia. Termasuk apalagi ciri-cirinya wa qalbuhu dzakiyun. Wa qalbuhu utawi atine wong sing arif dzakiyun iku dzakiyun iku pinter, termasuk legowo aisarion tegese rikat. Jadi orang yang istilahnya zakiyun itu adalah orang yang hatinya pandai atau cepat menerima nasihat yang baik. Ya ketika dinasihati, ketika ada petunjuk, entah itu lewat sebuah majelis, lewat sebuah ngaji, atau dengan semua biasanya lewat sebuah story dan sebagainya, ya mungkin hatinya akan cepat menerima nasihat-nasihat baik tersebut. Atau bisa jadi ketika melakukan kesalahan ada orang yang mengingatkan, ya maka kita mudah untuk menerima dan hati kita mudah untuk melakukan. Itu adalah ciri-ciri orang yang maka di dalam hatinya ya akan pandai dan cepat menerima nasihat-nasihat baik. Ini ternyata nasihat baik, maka harus saya lakukan. Ternyata yang saya lakukan ini salah. Terkadang ada orang yang merasa bahwasanya dirinya ini merasa dalam hatinya sudah salah, tapi ketika bertemu dengan orang, piye caranya aku gak salah, dengan menutupi kesalahan ataupun dengan menutupi ya dengan retorika atau arah berpikir yang salah. Maka di sini adalah istilahnya hatinya itu adalah limpah. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah pandai atau cepat menerima nasihat-nasihat. Coba kita di dalam hati kita atau di dalam diri kita, sudahkah kita ketika ada orang yang menasihati atau mengarahkan kita untuk kebaikan, kita mudah apa tidak untuk melakukan. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Wa amaluhu utawi amali arif illahi krono Allah zakiyun iku bagus. Aisolih tegese bagus itu ya apa? Zaidun tur tambah fi kulli waqtin ing dalem setiap waktu.
Lah ciri yang ketiga itu adalah orang yang melakukan apa? Amal perbaikan, perbuatan yang bagus. Itu adalah ciri-ciri orang yang ma'rifat. Lah, melakukan perbuatan yang bagus itu seperti apa yang diterangkan dalam kitab ini adalah zaidun fi kulli waqtin. Amalnya itu bertambah setiap waktu. Lah proses amal kita di sini ya, maka kita koreksi diri kita, apakah nilai ibadah kita setiap hari ini bertambah apa tidak. Yang dulunya rajin ibadah 5 waktu, sekarang berkurang menjadi 4 waktu. Yang dulunya rajin menjalankan ibadah sunnah, sholat sunnah, ternyata berkurang. Yang dulunya tahajud non-stop, gara-gara harapannya sudah terpenuhi, mari tahajudin. Ini yang harus kita perbaiki. Kalau dikatakan amal yang baik ya, amal yang bagus, maka setiap hari harus zaidun fi kulli waqtin, harus bertambah lebih baik ya. Maka dalilnya sudah jelas di situ ya, di dalam surat Al-Hasr ya, orang-orang ya, sesungguhnya orang-orang itu ya dalam keadaan yang merugi, kan sudah jelas ya. Tapi orang yang tidak merugi itu ya orang yang seperti apa ya, orang yang bertambah baik amal dan perbuatannya, atau orang yang kecuali orang yang beriman ya. Dikatakan beriman maka konteksnya orang yang beriman harus melakukan amal perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik itu ya harus dinilai dengan amalnya yang semakin hari semakin bertambah menjadi baik. Nah, itu adalah ciri-ciri yang harus dilakukan. Wal maqalatu ats-tsalitsatu wal khamsun. Maqalah yang ke-53 an Abi Sulaiman Az-Zaraini, diterangkan oleh Abi Sulaiman Az-Zaraini annahu qol aslu kulli khairin fid dunya aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah khairun minallah. Ada 3 hal ya, yang harus dilakukan manakala itu ternilai kebahagiaan dan bisa melakukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kira-kira apa? Ya, kira-kira apa yang dilakukan adalah khaufun minallah, takut kepada Allah. Jadi pangkal segala kebaikan ya, pangkal namanya pangkal itu berarti dasar ya. Segala kebaikan itu ada 3 menurut siapa? Menurut Nabi Sulaiman. Apa yang pertama? Khaufun minallah, takut kepada Allah. Artinya apa? Fa inna khaufa, mongko setuhune wedi minallah saking Allah Ta'ala, muhawwil bisa ngalih as-sifati nyukupin ya, termasuk juga fayaj'aluha mongko
menjadikan fil yamini ing dalem apa istilahnya tangan ya ba'da haudi ing dalem sakwise yen to termasuk juga istilahnya apa ya di sini itu sama halnya dia selalu mengharap kepada Allah ya, agar rasa takut itu ya, bisa apa mencegah dari perbuatan maksiat. Namanya juga orang yang sudah takut ya. Wong sing wis keweden dalam hatinya, maka dia tidak akan berani melanggar apa yang menjadi nilai kemaksiatan. Kalau kita memang benar-benar sudah takut kepada Allah, maka kita tidak akan menjalankan apa yang dibenci atau apa yang dilarang oleh Allah. Lah, konteks di sini, konteks takut itu ya bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Oh, aku tidak mending lakoni ini nanti di dalam apa? Di akhirat akan disiksa. Oh, nanti saya akan apa? Masuk neraka dan sebagainya. Wis kasih terus. Misalnya pengen mencuri dan sebagainya. Oh, nanti akan ada hari pembalasan atau hari yaumul hisab. Oh, nanti akan dihisab. Maka proses penghambaan ini ya karena ketakutan kita kepada Allah. Lah, bukan hanya karena perbuatan atau mencegah dari perbuatan maksiat, tapi dengan rasa takut ya itu juga bisa membangkitkan apa harapan kita untuk melakukan amal perbuatan yang baik. Nah, ini yang penting ya. Wa ba'dahu ar-raja'u ala iktisabil amali sholih. Dengan rasa takut ya kita juga bisa membangkitkan semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian apalagi wa ibadatur roji, utawi ibadahe wong kang ngarep, roji wong kang ngarep berharap. Afdalu iku luwih utama li ghalabati, karena apa istilahnya ngelindungi dari mahabbatillah demen ing Allah Ta'ala fi fawqal khaifi ing dalem roji, termasuk ibadah yang karena kita lebih ya berharap kepada Allah itu lebih utama ya, karena dalam dirinya terdapat rasa cinta melebihi apa? Melebihi orang lain. Artinya gini, ketika kita beribadah kepada Allah, dalam proses ibadah itu kita berharap ya, berharap dikabulkan oleh Allah, berharap bisa diberi lebih oleh Allah, itu jauh lebih utama. Karena apa? Mungkin dalam proses penghambaan kita yang seperti itu ya, di dalam dirinya itu terdapat rasa benar-benar cinta. Karena sudah tidak ada dalam diri kita proses penghambaan yang apa? Masih di apa? Berharap di luar Allah. Terkadang kan seperti ini. Orang melakukan ibadah bisa jadi ingin dianggap orang lain, oh ngikuti kan. Atau bisa juga misalkan sampean
dalam proses belajar ya. Karena termasuk perbuatan baik ya. Rajin, sopan dan sebagainya. Tapi dalam proses rajin, sopan, mengerjakan tugas dan sebagainya itu sangat pasti berharap mempunyai atau mendapatkan nilai lebih, kan pasti. Nah, maka di situ sama dengan kita proses berharap dalam penghambaan kita kepada Allah ya. Ketika kita berharap kepada Allah ya, itu lebih utama ya, maka diri kita ini akan menjadi benar-benar orang yang marifat. Karena apa? Sekali lagi, karena di dalam dirinya ya sudah berharapnya hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Kok masih ada lantaran-lantaran yang lain ya? Nah, ini yang sulit. Terkadang orang itu sampai apa berbuat baik kepada orang ya, pengennya ya akan berharap lebih dia yang akan membantu, padahal yang membantu adalah Allah ya. Itu yang sulit. Kadang orang itu apa istilahnya, percaya memang bahwasanya semua adalah kuasa Allah, tapi di lain sisi ya, dia juga apa, di dalam hatinya berharap nanti akan saya dibantu oleh manusia, saya akan dibantu oleh ini, saya akan dibantu oleh itu. Ya itu adalah proses wasilah, tapi yang menggerakkan hatinya itu adalah Allah. Maka ya itu sudah usat, itu katanya orang-orang sekarang. Ya proses penghambaan kita kalau pengen berharap lebih kepada Allah itu jauh lebih utama. Dan jangan sekali-kali kita istilahnya, bukan hanya berharap, tapi proses kita berharap itu kan berhusnudzon. Dan jangan sekali-kali kita dalam berproses itu kita punya sifat suudzon atau buruk sangka kepada Allah. Karena itu bisa mendatangkan aura yang negatif pada diri kita. Kalau dalam proses penghambaan kita sudah kira dikabulkan pengiran ya sudah, bahkan tidak ada proses berharap sama sekali. Kalau kita sudah tidak berharap kepada Allah, mau berharap ke siapa? Kan sulit. Ujung-ujungnya ya kita akan suudzon saja. Entah itu suudzon kepada Allah, entah itu suudzon seperti apa. Karena kita tidak tahu mampu apa tidak ya, dikabulkan apa tidak, ya sudah. Maka proses kita ya sebatas berikhtiar ya, memohon ya, setelah memohon ya kita berharap itu dikabulkan. Urusan clear dan tidaknya tergantung pada Allah. Tapi kalau kita sudah bersuudzon ya kita dalam ibadah ya tidak ada harapan sama sekali. Kemudian yang selanjutnya ini adalah wa miftahud dunya syi'abu futuhul umur dunya. Termasuk juga kita harus bisa menjalankan ya, melebihi ibadah-ibadah kita kepada Allah itu ya dengan cara kita melakukan atau istilahnya meningkatkan ibadah kita melalui penghambaan yang baik. Contoh misalkan di sini adalah dikatakan seorang pelayan ya. Maka dia akan melayani tuannya ya karena mungkin satu khauf, takut karena bakal disiksa. Bisa jadi juga dia takut karena mungkin dalam dirinya
proses penghambaannya itu bisa jadi karena memang nanti saya tidak digaji, nanti saya proses penghambaan dalam melayani itu karena dia sadar bahwasanya ada tugas-tugas kita dan sebagainya. Maka di sini ya harus benar-benar harus benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar melakukan hamba. Wa miftahud dunya, lan utawi kuncinya dunya iku sibang, iku warak. Futuhul umuri apa pira-pira perkarane ad-dunya bisibai kelawan perkara sing kalau pembuka dunia, kesenangan dunia itu ya karena Sibak, warak, seperti itu saja. Tapi kalau kita mau membuka akhirat, miftahul akhirati al-ju' iku al-ju' iku luwi ya. Futhatul umuril akhirat, pembuka ya piro-piro perkara akhirat iku biljui kelawan lesu. Nek buka perkara dunya ya bisa jadi syibah ya, itu perbuatan yang warak dalam arti ini. Warak itu ya bukan hanya mangan, tapi kalau misalkan pembuka dunia ya sudah dengan menikmati dunia seisinya, itu warak, senang terhadap dunia dan sebagainya ya, sudah melakukan kesenangan apapun yang diinginkan, apapun yang disenangi ya dilakukan. Tapi kalau kita pengen membuka pintu akhirat ya dengan biljui kelawan lesu. Artinya lesu di sini bukan hanya puasa, tapi menahan, kan seperti itu. Menahan dalam artian menahan diri dari perbuatan maksiat, menahan diri dari proses untuk untuk tidak melakukan kejelekan ya. Lesu dalam artian kita yang kita inginkan ya, berbalik harus ditahan ya. Karena ya ibaratnya kalau kita pengen membuka pintu akhirat ya dengan tirakat seperti itu ya. Proses tirakatnya ya tergantung pada diri kita masing-masing. Ada yang punya amalan 1000 wirid setiap hari, ada yang punya amalan istilahnya membaca rotin, ada yang punya amalan-amalan yang lain ya, terserah sampean mau melakukan yang mana. Tapi dalam proses itu berarti kita umuril akhirah ya. Kalau membuka perkara-perkara akhirat itu ya dengan cara bilju, dengan cara lapar ya. Boleh identik dengan menahan perbuatan yang keji, atau menahan keinginan atau hawa nafsu yang itu hanya potret kesenangan dunia. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal khamsun wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina